I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Halo, selamat datang di podcast kami, yaitu Sepi. Seputar pelajaran SI. Oke. A few moments later. Itu lahir tahun berapa ya? Dari buku yang saya baca, Sukiman itu lahir pada tanggal 19 Juni 1898. Dia lahir 19 Juni 1898. Beliau sekarang masih hidup apa udah meninggal? Ya kalau meninggalnya 1974 ya masa masih hidup sampai 2023. Sekarang sudah jauh banget. Dia meninggalnya 23 Juli 1974. Siapa sih di Indonesia itu ada tokoh berpengaruh apa? Ya dia sebagai apa sih? Perdana Menteri. Perdana Menteri. Yang dimana Perdana Menteri itu apa sih namanya? Tokoh politik Indonesia. Nah, dia juga seorang pendiri Islam. Kalau misalkan Sukiman tokoh pendiri yang berpengaruh di Indonesia, berarti kan beliau tuh punya ini kan sejarah-sejarahnya. Kamu tahu nggak sejarah yang penting dalam tokoh Sukiman itu apa? Kak. Nah, dari sejarah atau dari awal dibentuknya ya, dari kabinet Sukiman itu yang dimana kabinet Sukiman itu dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yang dimana kabinet sebelumnya itu siapa namanya? Siapa? M.R. Sartono. Oh iya, M.R. Sartono. Ini kabinet Natsir. Nah, dari tadi kan sejarah ya, ngomongin tentang sejarah tentang kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman itu dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu kabinet Natsir, yang dimana kabinet Natsir itu mengundurkan diri dari jabatannya. Kemudian setelah kabinet Natsir mengundurkan diri, Presiden Soekarno itu menunjuk salah satu orang, yaitu M.R. Sartono. Nah, kemudian M.R. Sartono itu dia gagal dalam menjalankan tugasnya atau dalam Perdana Menteri kabinet. Kemudian juga setelah itu Presiden Soekarno menunjuk pada 2 orang, yaitu siapa? Sidik Joko Sukirto. Ya, Sidik Joko Sukirto. Karto. Dari PNI dan juga Sukiman Wido Sarjojo. Nah, melakukan perundingan. Kemudian Sidik dan Sukiman itu mendapatkan dukungan dari kalangan masyarakat. Kemudian setelah itu pada tanggal 26 April 1951 kabinet Sukiman itu dibentuk, yaitu dengan kepala Sukiman dan wakil Suwiryo. Sukiman itu dibentuk, yaitu dengan kepala Sukiman dan wakil Suwiryo. Next. Oh, kayak gitu ceritanya. Nah, setelah tadi kita udah ngobrolin tentang kabinet Sukiman, apa sih istilah penting dari kabinet Sukiman itu? Ya, setahu saya sih dia menandatangani MSA Atau mutual security X itu. Terus kabinet Sukiman juga salah satu kabinet yang memerintahkan dalam masa demokrasi dalam demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu pengertian dari demokrasi liberal, yaitu demokrasi liberal itu yaitu konsep politik yang pada dasarnya menekankan pada kebebasan individu, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Yang dimana konsep ini menggabungkan prinsip-prinsip. Nah, menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi dan liberalisme. Demokrasi merujuk pada partisipasi politik atau partisipasi publik dalam pemerintahan dan kewarganegaraan untuk memilih wakil-wakil Indonesia, wakil-wakil mereka. Kalau kabinet Sukiman pasti punya proker dong. Oh, tentu punya. Apa tuh? menjalankan tindakan
tindakan yang tegas negara hukum untuk menjamin ketentraman dan keamanan. Nah, jadi salah satu dari program Kabinet Sukiman yaitu menjalankan tindakan-tindakan yang tegas, yang dimana tindakan-tindakan yang tegas itu merupakan dari untuk menjalankan keamanan dan ketentraman dari sebuah negara tersebut. Terus yang kedua ada proker serta proker dari Kabinet Sukiman yaitu menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan negara, yang dimana saat itu organisasi alat kekuasaan negara itu belum sempurna atau masih acak-acakan lah ya. Jadi dalam Kabinet Sukiman itu Sukiman menyempurnakan lagi alat-alat kekuasaan negara. Saat menjalankan proker pasti ada masalahnya dong. Pasti ada. Salah satu masalah yang dihadapi saat itu yang ya salah satunya dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat. Nah, karena itu DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman, yang akhirnya Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikan mandatnya kepada Presiden. Yang kedua kemudian Kasus penandatanganan MSA yang tadi itu yang berhasil mendiskreditkan Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo. Konsisten dengan politik luar negeri, bebas aktif yang dijalankan dan cenderung memihak pada salah satu blok dalam perang dingin. Setelah tadi ada masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, pasti beliau itu punya keberhasilannya sendiri. Ya ada. Salah satunya itu berhasil ya yang